Puji Tuhan, Shalom, selamat siang teman-teman, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun Anda berada pada saat siang hari ini. Kembali berjumpa dengan saya di channel Perianto Zamasi. Dan pada video kali ini teman-teman, saya akan sharekan kepada kita bagaimana tanggapan dari PGI, dari Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, terkait pembubaran ibadah di Gereja Kristen Kemah Daud Bandar Lampung pada hari Minggu yang lalu teman-temannya. Karena kita tahu bersama ya bahwa memang PGI ini selalu dinanti-nantikan suaranya oleh para netizen dan terlebih ya umat Kristen yang ada di Indonesia. Dan pada kesempatan ini saya sebelum menyampaikan atau membagikan bagaimana tanggapan dari pihak Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI, maka saya mengajak kita terlebih dahulu untuk melihat dan menonton bersama video yang satu ini. Ini dia. Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Ini adalah sebuah ironi di bangsa ini. Sampai hari ini masih terjadi intoleransi dan persekusi terhadap kekristenan di bangsa ini. Nah, berkaitan dengan hal ini, saya ingin mendorong Persekutuan Gereja Indonesia berkaitan kemarin dengan pernyataan Ketua Umum ya, Pendeta Gumar Gultom mengenai putusan pengadilan soal kemanusiaan, HAM juga, di mana beliau mempertanyakan keputusan hakim soal putusan mati, hukuman mati bagi Verdi Sambo. Di dalam sebuah tanggapan saya ada satu poin, yaitu mari Pak Ketua PGI, ini ada persekusi yang terjadi di depan mata dan dekat sekali dari ibu kota Jakarta, di Lampung, tinggal menyeberang Bakahuni, bisa dikunjungi Pak. Mungkin bisa dikunjungi lalu dilakukan advokasi dan litigasi. Karena dalam poin yang Bapak sampaikan di pgi.or.id/hukuman, itu Bapak membawa nama HAM, hak asasi manusia, dan hak asasi manusia juga adalah orang dapat beribadah dengan baik dan benar di bangsa ini. Presiden juga sudah menjamin hal tersebut. Undang-undang telah menjamin hal tersebut, Undang-Undang pasal 29 tentang kebebasan beragama, dan kemudian juga pasal 27 equality before the law. Jadi karena ini berkaitan dengan hak asasi manusia dan hak beribadah juga menjadi salah satu hak yang hakiki, maka saya mendorong Ketua PGI daripada berkomentar tentang hukuman mati bagi Sambo yang memang putusan pengadilan telah menjatuhkan hukuman mati disertai dengan bukti-bukti yang memadai. Ya, karena itu tidak usah berkomentar soal HAM mengenai putusan mati bagi Verdi Sambo. Justru di depan mata Bapak dari ibu kota Jakarta tinggal ke Lampung sebentar menyeberang Bakahuni, di situ ada persekusi agama, di situ ada intoleransi, dan itu juga menyangkut HAM. Saya mendorong Bapak untuk bisa berkomentar soal hal tersebut dan melakukan sesuatu bagi hal tersebut. Dan umumnya PGI sebagai Persekutuan Gereja Indonesia untuk bisa bertindak terhadap saudara-saudara yang dipersekusi di sana. Mohon maaf sebelumnya, mungkin saja ada hal-hal yang Bapak lakukan atau tim lakukan yang publik tidak tahu, tapi inilah yang publik ingin, publik Kristen utama ingin Bapak berbuat sesuatu bagi bangsa Indonesia dan umat. Tuhan memberkati. Shalom. Oke, dan kita sudah mendengarkan teman-temannya apa yang tadi disampaikan oleh seorang bapak soal pembubaran ibadah ya, dan ini ditujukan kepada pengurus atau kepada pihak PGI ya, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Dan inilah dia ya yang menjadi tanggapan ya atau komentar dari PGI. Seperti apa yang ada di layar, PGI kecam pembubaran ibadah gereja di Lampung singgung arahan Jokowi ya. Kita lihat dari sini teman-temannya seperti apa yang ada di layar. Jemaat Gereja Kristen Kemah Daud di Bandar Lampung dilarang beribadah di dalam gereja oleh ketua RT dan warga setempat.
Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI mengecam keras aksi penghentian ibadah secara paksa dan provokatif tersebut. Oke, akhirnya di sini kita melihat ya PGI mulai muncul teman-teman ya. Tapi di sini sepertinya sih bukan Pak Gomar Gultom yang memberikan tanggapan di sini. Kita akan coba lihat saja ya. Sangat disayangkan bahwa kasus-kasus seperti ini masih terjadi setelah pada Januari 2023 dalam Rakornas Kepala Daerah 2023 di Sentul, Presiden Jokowi secara tajam mengkritisi pelarangan pembangunan rumah ibadah serta menegaskan bahwa konstitusi menjamin kebebasan beribadah dan beragama. Ini disampaikan Sekretaris Umum PGI ya, Bapak Pendeta Jack Levin F. Manuputi dalam keterangannya pada hari Senin 20 Februari 2023. Ya, jadi jelas sekali di sini bukan Pak Gomar Gultom yang memberikan pandangannya teman-temannya, tapi sekretarisnya. Seterusnya dikatakan Jack Levin mengatakan pembubaran secara paksa itu sejatinya bertentangan dengan imbauan Presiden Jokowi yang menurutnya itu juga mencederai amanat konstitusi tentang kebebasan beragama. Nah, ya ini benar sekali, dan sebenarnya kita mau sampaikan bahwa kami sebagai masyarakat sudah lama menunggu ya bagaimana tanggapan dari pihak PGI teman-teman ya. Oke, lanjut. Penghentian jalannya peribadahan dengan paksa yang dilakukan terhadap jemaat GKKD Bandar Lampung dengan sendirinya bertentangan dengan imbauan Presiden Jokowi sekaligus mencederai amanat konstitusi yang menjamin kebebasan beribadah dan beragama. Betul sekali Pak Pendeta ya, itu memang sudah dihimbau dan disampaikan oleh Pak Jokowi beberapa waktu yang lalu ya, dan ini memang jaminan dari konstitusi bangsa atau negara kita ya, bahwa kebebasan beragama itu dijamin oleh undang-undang teman-teman ya. Lebih lanjut dia mengaku paham bahwa paham bahwa ada aturan-aturan yang harus dipenuhi untuk mendirikan rumah ibadah. Namun demikian, menurutnya ketidaklengkapan izin tersebut tidak bisa dijadikan alasan membubarkan secara paksa ibadah di dalam gereja. Betul sekali, karena pada saat pembubaran itu ya bukan dari luar, tapi memang ibadah sedang berjalan, tetapi Pak RT langsung masuk aja dan menghentikan ya. Lalu dikatakan sekalipun demikian, ketidaklengkapan izin tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan secara paksa peribadahan yang sedang berlangsung, apalagi tindakan penghentian itu dilakukan dengan cara-cara yang sangat tidak bermartabat serta menimbulkan teror dan ketakutan, ujarnya. Benar sekali, orang lagi beribadah, orang lagi memuji Tuhannya, malah dihentikan sama Pak Ketua RT teman-temannya. Ini memang saya nggak ngerti lah bagaimana otaknya si Ketua RT ini ya. Lalu selanjutnya dia pun meminta kepada pemerintah dan aparat keamanan untuk tidak membiarkan kasus-kasus seperti ini berulang terus tanpa adanya tindakan hukum yang tegas dan transparan. Dia menyebut sikap pembiaran negara akan berakibat pada pudarnya wibawa negara, berkembangnya rasa tidak percaya, serta terakumulasinya gesekan di tingkat akar rumput yang kapan saja bisa disulut oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab menjadi konflik terbuka. Lalu terakhir, kepada para pelayanan jemaat GKKD serta umat Kristen secara menyeluruh, PGI menganjurkan untuk tetap teguh dan bertahan dalam iman kepada Kristus. Tetaplah memelihara spirit persaudaraan kebangsaan sambil mengedepankan nilai-nilai kasih dan menyikapi peristiwa ini, tuturnya. Puji Tuhan, luar biasa teman-temannya. Jadi ya itu aja dulu yang bisa saya bagikan kepada kita bagaimana tanggapan dari PGI ya. Sekali lagi ini disampaikan oleh sekretaris ya, bukan ketuanya ya, dan ini sangat luar biasa teman-teman. Kita bersyukur ada komentar dari pihak PGI. Sekian saja dulu untuk video kali ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.